Oke, di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi setelah saya cek untuk di analitik, nah ini merupakan channel terbaru saya juga, dan ini sudah berfokus di video panjang ya, dimana ya kontennya itu konten short dengan 1,6 juta penayangan, dan di sini ada 92.000 suka dan 692 komentar ya. Nah di sini kita akan bahas bagaimana untuk settingan konten video short di YouTube Studio versi Google Chrome. Ya, jadi kan ada dua opsi ya, dimana kita setting ketika kita upload video, dan di sini sebenarnya kita juga harus setting di YouTube Studio versi Chrome. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu ya bagaimana cara kita setting untuk settingan di YouTube Studio Chrome, pastikan jangan di skip agar nanti teman-teman juga tidak gagal paham. Jadi untuk saat ini kita sudah membahas seputar bagaimana cara kita upload konten short yang benar, kemudian juga settingannya ya. Nah selanjutnya di sini juga ada settingan yang harus teman-teman ketahui ya. Nah, settingan itu berada di bagian dari YouTube Studio versi Google Chrome ya. Selain kita atur di aplikasi dari YouTube Studio ya, kita juga bisa atur setting secara lengkap itu di YouTube Studio versi Google Chrome. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Dan oke, ini merupakan salah satu channel saya yang baru saya kembangkan juga. Alhamdulillah sudah mendapatkan 38.000 subscriber ya. Dan di sini dengan total penayangan 1,6 juta, kemudian 92.000 like dan 629 komentar, dan juga 3.200 sudah dibagikan ya. Nah ini merupakan sebuah channel yang saya kembangkan juga kemarin itu di versi dari konten short ya. Nah ini alhamdulillah sudah mendapatkan 38.000 subscriber hanya dalam kurang lebih sekitar 1 bulan saja teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin ingin mengembangkan untuk channel konten short ya, jadi ada dua settingan. Nah untuk settingan cara uploadnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah kali ini kita akan bedah di bagian settingan untuk di bagian dari YouTube Studio ya. Jadi ada settingan yang lebih lengkap di bagian aplikasi YouTube Studio. Nah caranya nanti teman-teman tinggal masuk saja di bagian Google Chrome. Oke, teman-teman bisa masuk ke Google Chrome seperti ini. Nah di sini mungkin teman-teman tempat untuk setting dari konten kita ya. Kita masuk di YouTube Studio versi Google Chrome seperti ini. Nah selanjutnya settingan apa sih yang harus teman-teman terapkan untuk di YouTube Studio ini? Nah nanti setelah teman-teman masuk seperti ini, silahkan klik di bagian bawah dari logo dolar di sini. Teman-teman bisa klik terlebih dahulu. Dan di sini pastikan untuk kita masuk di bagian tab beranda di bagian sebelah kanannya. Nah di sini pastikan yang utama yang harus teman-teman setting adalah di bagian dari YouTube merekomendasikan konten baru. Nah ini juga wajib teman-teman setting. Apalagi di bagian konten short. Caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian more setting seperti ini. Kemudian di sini kita akan ditujukan jenis konten, 3 jenis konten, ada video, video short, dan live streaming. Nah di sini pastikan teman-teman sudah diaktifkan seperti ini. Dan agar nantinya bisa mendapatkan rekomendasi, teman-teman bisa cek di bagian semua konten. Di sini teman-teman bisa pilih saja di bagian semua konten di sini. Ya kita pilih di semua konten. Nah ini agar nanti channel YouTube teman-teman itu bisa mendapatkan rekomendasi. Ya, dan selanjutnya ya untuk settingan yang kedua, teman-teman bisa langsung scroll ke bawah. Nah, di sini ada pengaturan, di bagian bawah di sini ada pengaturan. Jadi buat channel short yang masih baru ya. Nah, jadi di bagian dari gambaran umum untuk di bagian default di sini ini untuk mata uang kita ya. Jadi maksudnya di sini kita mau versi rupiah atau dolar ya. Nah, di sini untuk penghasilan kita, ketika kita sudah mendapatkan penghasilan ini bisa kita rubah ke rupiah, bisa kita rubah ke dolar. Dan selanjutnya untuk settingan channelnya, teman-teman tinggal klik saja di bagian settingan channel seperti ini. Nah jadi konten short pun di sini juga kita harus menambahkan kata kunci. Jadi tambahkan kata kunci yang sesuai. Misalkan konten short teman-teman tentang memancing, ya teman-teman bisa tambahkan kata kunci tentang memancing di sini. Nah selanjutnya di sini juga ada setelan lanjutan. Nah teman-teman bisa cek di bagian setelan lanjutan seperti ini. Kemudian di sini untuk settingannya yang pertama adalah tidak dibuat anak-anak. Nah ini settingan secara global ya, agar nanti untuk channel dari YouTube teman-teman ini bisa dimonetisasi. Nah selanjutnya di sini nanti kita pilih di kelayakan fitur seperti ini. Nah di sini sudah aktif ya dari fitur lanjutan, dari fitur menengah, fitur standar. Nah ini keuntungannya ketika kita sudah aktif seperti ini, yaitu keuntungannya kita bisa upload video, jadi nggak ada batasannya. Nah jadi seperti itu ya. Kemudian kita bisa menggunakan tab komunitas. Nah selanjutnya untuk settingan yang kedua di bagian default upload, teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nah di sini nanti di bagian visibilitas teman-teman bisa setting ke publik ya. Selanjutnya teman-teman tinggal masuk di bagian setelan. Nah di setelan seperti ini untuk di bagian lisensi teman-teman bisa pilih di lisensi YouTube standar.
Kemudian yang kedua di bagian kategori, nah ini teman-teman bisa sesuaikan. Jadi di kategori ini ada berita, politik, hiburan, ya, ada komedi, teman-teman sesuaikan dengan konten short teman-teman. Nah selanjutnya untuk bahasa ini opsional, teman-teman bisa pilih di bahasa Indonesia ya. Nah untuk sertifikat teks di sini teman-teman bisa dikosongkan ya. Nah itu saja sih untuk settingan di channel YouTube ya, khusus sama ya antara video panjang dan juga konten short ini settingannya sama. Nah jadi buat teman-teman selain kita upload setting ketika kita upload konten video short, maka di Google Chrome teman-teman juga wajib disetting, karena biasanya kalau nggak disetting ya di bagian dari pengaturan di sini ya, kalau nggak teman-teman setting di sini nanti tentang di bagian channel di sini. Nah di sini nanti negaranya di sini kita belum negara Indonesia, jadi masih negara Amerika. Jadi teman-teman wajib disetting di sini ya, agar nanti buat channel YouTube teman-teman itu juga bisa mudah ditemukan. Jadi antara konten kita kemudian settingan kita ini juga harus sinkron ya, agar kita bisa mendapatkan rekomendasi. Nah untuk sistem rekomendasi sendiri ini akan aktif jika kita cukup banyak konten ya, itu untuk yang pertama. Di sini dijelaskan untuk rekomendasi sendiri, jika kita memiliki banyak konten maka nanti akan direkomendasikan. Dan kemudian untuk yang kedua adalah fokus pada satu tema ataupun satu jenis niche konten ya, agar lebih mudah untuk channel kita ditemukan di beranda dan juga bisa direkomendasikan di channel-channel yang sudah besar ya. Nah jadi seperti itu ya buat teman-teman tentang bagaimana cara kita setting untuk konten short channel YouTube teman-teman yang masih baru. Jadi kita setting terlebih dahulu sebelum kita upload ke YouTube Short ya. Jadi kita setting di aplikasi dari YouTube Studio di Google Chrome seperti ini, teman-teman bisa disetting. Nah nanti kalau sudah teman-teman setting, barulah teman-teman bisa upload untuk konten ataupun video short. Dan itu pun sudah saya bahas tentang bagaimana cara kita agar bisa upload di video short. Nah jadi untuk di bagian dari deskripsi sendiri itu terus terang untuk di konten short yang sudah saya bangun itu saya kosongkan teman-teman ya, jadi saya kosongkan. Nah jadi seperti itu ya. Nah buat teman-teman yang mungkin baru belajar di konten short, jadi ya ketika kita ingin mengembangkan subscriber terlebih dahulu nggak masalah, dan untuk selanjutnya nanti video panjang itu kan nggak masalah juga. Tetapi ya kalau memang di short ini lebih perkembangannya lebih bagus ya, bertahan nggak masalah, mau diganti video panjang juga nggak masalah ya. Nah jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman juga tidak ketinggalan seputar pembahasan konten channel YouTube Short selanjutnya. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.